Ridwan Syah, Siap, Bapak. Pak Riki ya, dengan pembimbing Pak Goklas. Juga ini yang saya hormati, dosen penguji Ibu Alia Gantina. Selamat pagi Bu, sehat selalu. Dan Pak Dr. Goklas selaku pembimbing. Juga selamat pagi, sehat selalu Pak Goklas. Tentunya nanti bisa hadir ya. Sudah saya share juga link sidangnya ke beliau. Oke, jadi pada hari ini alhamdulillah kita akan mengadakan ya sidang tugas akhir apa eh, di pekan ke minggu ke-12 ya. Jadi Siap. Pak Riki, ini saya sebagai penguji juga ingin menyampaikan beberapa hal. Tolong diikuti dan dipahami ya. Pertama Pak Riki, tolong share screen dan bacakan pernyataan keabsahan penelitian. Dilanjutkan dengan PPT hasil penelitiannya, dipresentasikan. Semua itu maksimal 15 menit ya. Siap, Kemudian Pak. sesi berikutnya adalah sesi konfirmasi, tanya jawab, itu maksimal 45 menit. Nanti Pak Riki tolong di-share screen naskah TA-nya. Gitu. Jadi durasi pelaksanaan sidang maksimal 1 jam. Jangan lebih, kurang lebih bagus ya. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan di-share dan dibacakan semua materi-materi sidang ya Pak. Silahkan berdoa terlebih dahulu juga untuk memulai sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku Ketua Sidang dan juga dosen penguji satu, dan juga Ibu Alia Gantina Siti Mariam selaku anggota sidang dan dosen penguji 2, dan juga yang terhormat Bapak Goklas selaku dosen pembimbing. Izinkan saya mempresentasikan eh, skripsi saya dengan judul Pengaruh Reward dan Punishment terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah DJBC Jawa Barat. Pertama, saya akan membacakan pernyataan keabsahan penelitian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Riki Ridwan Syazul Karnain, NIM 240201020327, program studi S1 PJJ Manajemen, judul tugas akhir, pengaruh, reward, dan punishment terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah DJBC Jawa Barat. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dua, saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan program studi. Tiga, data yang digunakan dalam penelitian berasal dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. Empat, saya bersedia hadir dalam prosesi wisuda baik secara online maupun onsite di Universitas Cyber Asia. Lima, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya. Izin Bapak, untuk mengawali saya akan membacakan latar belakang masalah penelitian yang saya kerjakan, yaitu yang pertama, kinerja pegawai merupakan indikator utama dalam menilai tingkat efektivitas organisasi. Kinerja mencerminkan hasil kerja pegawai yang selaras dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja tidak hanya berfokus pada kuantitas output, tapi juga pada kualitas kerja dan ketepatan waktu penyelesaian tugas. Aspek tugas, aspek tanggung jawab, dan kontribusi terhadap target organisasi juga menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pegawai berbanding lurus dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Organisasi dalam hal penelitian ini adalah kantor wilayah DJBC Jawa Barat.
untuk memenuhi capaian kinerja didasarkan pada capaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator tersebut diturunkan kepada seluruh pegawai kantor wilayah DJBC Jawa Barat untuk dilakukan pemenuhan capaiannya. Pada tahun 2025, terdapat fenomena yaitu capaian kinerja kantor wilayah DJBC Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,56%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan kinerja pegawai. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa penurunan kinerja tersebut salah satunya disebabkan oleh penerapan strategi manajerial berupa sistem pemberian reward dan penerapan punishment yang belum konsisten dan terukur. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, saya selaku peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Lalu selanjutnya dari latar belakang masalah, maka ada rumusan masalah. Di sini ada tiga. Yang pertama, apakah reward secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah DJBC Jawa Barat? Yang kedua, apakah punishment secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah DJBC Jawa Barat? Yang ketiga, apakah reward dan punishment secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah DJBC Jawa Barat? Selanjutnya, green theory yang saya gunakan. Di sini ada tiga, karena ada tiga variabel, saya menggunakan masing-masing variabel satu green theory. Yang pertama, teori manajemen kinerja untuk kinerja pegawai. Teori ini menekankan pentingnya proses pengelolaan kinerja secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan dalam rangka memastikan tercapainya tujuan organisasi. Teori ini memandang bahwa kinerja pegawai tidak hanya diukur dari hasil akhir pekerjaan, tetapi juga dari proses kontribusi serta perilaku kerja yang ditunjukkan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui pendekatan manajemen kinerja organisasi dapat melakukan pengukuran, pemantauan, serta evaluasi terhadap capaian kerja pegawai secara sistematis sehingga setiap aktivitas kerja dapat diarahkan selaras dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Lalu yang kedua, teori untuk reward, yaitu teori harapan. Teori ini menjelaskan bahwa individu akan termotivasi untuk bekerja apabila mereka meyakini bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik dan kinerja tersebut akan memperoleh imbalan yang bernilai. Artinya, efektivitas pemberian reward sangat bergantung pada persepsi pegawai terhadap keadilan dan keterkaitan antar kinerja dan penghargaan. Selanjutnya, teori untuk punishment yaitu teori penguatan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dibentuk melalui konsekuensi yang menyertainya, yang artinya hukuman berfungsi sebagai penguatan negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dalam konteks organisasi, penerapan sistem punishment bertujuan untuk menjaga disiplin dan standar kerja. Lalu di sini terdapat model penelitian. Model penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan struktural antar variabel yang diteliti secara sistematis dan terarah. Dalam model ini, reward dan punishment ditempatkan sebagai variabel independen yang diduga memiliki peran untuk mempengaruhi kinerja pegawai selaku variabel dependen. Melalui model penelitian ini, hubungan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen diuji baik secara parsial maupun simultan, sehingga diperoleh gambaran empiris mengenai kontribusi masing-masing variabel. Lalu untuk hasil penelitian, yang pertama dilakukan uji validitas terhadap instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel X1 yaitu reward, X2 punishment, dan Y kinerja pegawai. Diperoleh hasil bahwa seluruh item pernyataan memiliki R hitung yang lebih besar daripada nilai R label sebesar 0,246. Oleh karena itu, seluruh data instrumen dinyatakan valid. Lalu yang kedua, dilakukan pengujian reliabilitas. Dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian X1, X2, dan Y memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih besar daripada standar reliabilitas sebesar 0,60. Oleh karena itu, untuk seluruh instrumen variabel dinyatakan re- reliable. Lalu yang ketiga, dilakukan uji normalitas. Pada hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai ASIM
To tail sebesar 0,085 berada di atas tingkat signifikansi yaitu 0,05. Oleh karena itu, hipotesis dinyatakan diterima, yang mengindikasikan bahwa data penelitian memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal. Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas. Pada hasil ini, nilai toleransi pada seluruh variabel independen tercatat lebih besar dari 0,10, yaitu sebesar 0,616. Selain itu, nilai FIF untuk kedua variabel tersebut juga berada di bawah batas kritis 10, yakni sebesar 1,623. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi, sehingga model regresi dapat dianggap stabil dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas dengan analisis scatter plot. Terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar garis nol pada sumbu Y tanpa menunjukkan pola tertentu seperti bentuk corong maupun gelombang. Dapat dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas, yang berarti asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi secara empiris. Lalu dilakukan pengujian analisis regresi linear berganda. Pada analisis regresi linear berganda ini dianalisis kedua variabel yaitu X1 dan X2. Koefisien regresi variabel X1 yaitu ribet sebesar 0,676 dengan nilai signifikansi 0,009 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 2,696. Hasil ini menunjukkan bahwa reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Lalu selanjutnya untuk X2 yaitu koefisien regresi variabel punishment sebesar 0,049 dengan nilai signifikansi 0,045 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 0,196. Hal ini menunjukkan bahwa punishment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Meskipun koefisiennya positif, pengaruhnya relatif kecil dibandingkan reward. Lalu dilakukan analisis uji F atau kelayakan model. Uji F ini disajikan dengan tabel ANOVA. Diketahui bahwa pengujian secara simultan terhadap variabel independen reward X1 dan punishment X2 terhadap variabel dependen kinerja pegawai menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,4 dengan derajat kebebasan DF1 yakni 2 dan DF2 yakni 61, sedangkan F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sekitar 3,15. Karena F hitung lebih besar daripada F table dan nilai signifikansi P sama dengan 0,007 berada di bawah ambang batas 0,05, maka hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh bersama antara reward dan punishment terhadap kinerja pegawai diterima. Lalu dilakukan uji hipotesis atas dua variabel, yaitu X1 dan X2. Untuk variabel X1, reward memiliki nilai T hitung sebesar 2,696 dengan nilai signifikansi 0,009. Berdasarkan hal tersebut, nilai T hitung lebih besar dari T table dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reward secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa reward berpengaruh terhadap kinerja pegawai diterima. Selanjutnya, untuk variabel X2 itu punishment memiliki nilai T hitung sebesar 0,196 dengan nilai signifikansi 0,045. Meskipun T hitung relatif kecil, nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa punishment secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa punishment berpengaruh terhadap kinerja pegawai diterima. Lalu yang terakhir dilakukan uji koefisiensi determinansi, yaitu R kuadrat, menggunakan analisis pada tabel model Sumari. Diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,550. Nilai tersebut menunjukkan bahwa reward dan punishment secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 55% variasi atau perubahan yang terjadi pada kinerja pegawai. Sedangkan sisanya sebesar 45% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
di luar model penelitian yang tidak termasuk dalam analisis ini. Lalu kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, reward secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah DJBC Jawa Barat. Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mekanisme penghargaan, baik berupa insentif finansial maupun non-finansial, mampu mendorong pegawai bekerja lebih optimal, meningkatkan motivasi, dan pada akhirnya berkontribusi nyata terhadap produktivitas pegawai di kantor wilayah DJBC Jawa Barat. Yang kedua, punishment secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah DJBC Jawa Barat. Punishment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi atau konsekuensi terhadap kinerja yang tidak sesuai mampu mendorong pegawai untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya di kantor wilayah DJBC Jawa Barat. Yang terakhir, kesimpulannya itu adalah reward dan punishment secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah DJBC Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan mekanisme reward dan punishment berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga penerapan kedua variabel tersebut secara bersamaan dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan disiplin kerja pegawai di kantor wilayah DJBC Jawa Barat. Lalu untuk saran praktis, ada 3 di sini bagi pimpinan kantor wilayah DJBC Jawa Barat. Pimpinan diharapkan dapat memperkuat penerapan mekanisme reward dan punishment secara konsisten dan adil. Lalu untuk saran untuk bagi organisasi DJBC, yaitu organisasi DJBC disarankan untuk mengembangkan kebijakan yang terintegrasi antara reward dan punishment, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan kondusif selalu melalui standar operasional, prosedur yang jelas terkait penilaian kinerja, mekanisme penghargaan, serta sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi target atau melanggar aturan. Yang ketiga, saran untuk unit pengelola SDM. Bagi unit pengelola SDM, perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi reward dan punishment, termasuk pengumpulan feedback dari pegawai mengenai persepsi mereka terhadap mekanisme pemberian reward dan pengenaan sanksi. Lalu selanjutnya ada saran akademik untuk peneliti selanjutnya. eh, Disarankan untuk melakukan penelitian serupa dengan sampel yang lebih luas dan beragam, mencakup berbagai instansi pemerintah atau swasta, agar temuan dapat digeneralisasi. Selain itu, peneliti dapat menambahkan variabel lain yang relevan, seperti kepuasan kerja, motivasi intrinsik, atau budaya organisasi untuk melihat interaksi yang lebih komprehensif terhadap kinerja pegawai. Lalu yang kedua, untuk pengembangan metode penelitian. Saran akademik selanjutnya itu disarankan untuk menggunakan metode campuran atau mixed method dengan menambahkan analisis kualitatif seperti wawancara mendalam atau studi kasus untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai persepsi pegawai terhadap mekanisme pemberian reward dan pengenaan sanksi atau punishment. Berikut hasil kuesioner penelitian yang saya sebar kepada para responden. Ini untuk populasinya sebanyak 64 responden dan sampel juga 64 responden, yaitu 100% dari populasi. Di sini karakteristiknya dibedakan menjadi 4 berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja. Lalu untuk kuesionernya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk penjelasan indikator-indikator reward, yang bagian kedua untuk bagian indikator-indikator punishment, bagian 3 untuk indikator-indikator kinerja pegawai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian yang dapat saya presentasikan pada pagi hari ini. Mohon koreksi dan arahannya apabila terdapat hal yang kurang. Terima kasih. Oke, terima Selanjutnya. kasih Pak Riki ya Siap, Pak sudah Wahyu. mempresentasikan hasil penelitiannya. Apresiasi sudah di tahap ini tentunya berkat dedikasi dan komitmennya ya untuk Siap, menyelesaikan penelitiannya. Dan juga Pak Riki punya kewajiban moral kembali ke pembimbing. Ucapkan banyak terima kasih ya. Tanpa siap. persetujuan beliau, Pak Dr. Goklas,
Pak Riki nggak bisa tampil di sini. Ya, Betul, Pak. oke. Sesi selanjutnya adalah konfirmasi dan Q&A ya, tanya jawab. Untuk kesempatan pertama, Ibu Alia Gantina, monggo Bu, Mangga bisa memulai terlebih dahulu, nanti saya melanjutkan dan menambahkan ya, Mas Riki. Dicatat semuanya di Siap, form telaah ya, nanti juga dipindahkan. Pak siapa, Riki, Pak? terima kasih. Oke, selamat pagi Riki. Pak Riki, Pagi, aku Bu. manggil Riki. Oke, sebentar. Ini judulnya nggak ada yang salah nggak dari judulnya? Sebenarnya kemarin itu untuk judulnya saya agak ragu juga sih, Bu, sebenarnya. Karena agak bercampur ya, bahasanya Indonesia dan Inggris gitu, Bu. Nggak ada masalah dengan beda bahasanya. Tapi apa? Oh, siap. Apanya yang harus diapain? Apanya? Apanya yang salah? Hmm, apakah... Pakai bahasa Hmm, asing nggak apa-apa. Tapi harus oh, dikasih miring, Bu ya? iya ditulis miring. Ini Italic reward ya? reward punishment di seluruh tugas akhir kamu, bukan cuma di judul. Itu tidak ditulis miring. Tapi yang paling salah itu di judul, karena kan nih kalau di tengah-tengah bab satu atau bab 2 nggak akan kelihatan kan ya. Maksudnya nggak terlalu nampak. Kalau di judul salah ini sangat fatal ya. Ya, Bu Alia. Kemudian cakep. Bu, Ini izin sebentar, Bu. Saya ambil kertas dulu untuk catatan. oh ya Baik, Bu Alia. Izin. dah oke. Em, Kedua ini di halaman 3 itu ada data capaian kinerja. Ini tuh data yang kamu Ya, pakai di bab 4, bukan? untuk Atau di bukan? halaman 3, untuk Coba data capaian di share kinerja ini, ininya apa? Di share apa sih namanya itu teh? Tugas akhirnya coba di share biar jelas. Ini kan PPT, ganti jadi tugas akhir kamu yang di share di sini. Di oh, share screen siap, Bu. maksudnya. Iya. Siap. Izin, Bu. Apa sudah muncul, Bu? Belum. Udah. Nah itu data capaian kinerja ini yang kamu pakai di bab 4 bukan? Untuk data capaian kinerja ini, selaku ini sih, Bu, untuk data empirisnya, Bu. Untuk pendukung kinerja pegawai, Bu. Iya, ini Nilai yang kinerja dipakai di bab pegawai. 4 bukan? Siap, ya, Bu. Benar. Ya. Berarti udah ada datanya. Jadi, saya itu kemarin untuk data empirisnya menggunakan nilai kinerja organisasi, Bu. Dan untuk di bab 4 itu menggunakan indikator-indikator dari tiap variabelnya, Bu. Mm-mm. Ya, Jadi terus? menggunakan kuesioner dari yang saya sebar ke Mm-mm. populasi dan telah Mhm. dikumpulkan dan saya olah Mm-mm. dari hasil responden 64 sampel itu, Mm-mm. Bu. Oke, jadi yang variabel kinerja pegawai. Oh, ini kinerja Jadi ini kinerja pegawai atau organisasi kan bingung. Tadi kan tanya ini dipakai di bab Nah, 4 atau enggak gitu. nah, iya, Bu. Jadi sebenarnya untuk kinerja pegawai ini, Bu, itu sebenarnya ada, Bu. Setiap pegawai itu masing-masing ada nilainya dengan nilai maksimal 120%, Bu. Setiap pegawai di setiap tahunnya. Akan tetapi bisa juga dilihat dari akumulasi, Bu, yaitu di nilai kinerja organisasi. Jika nilai kinerja pegawai itu menggunakan
jadinya NKP Bu, nilai kinerja pegawai. Akan tetapi secara keseluruhan bisa diakumulasikan atas NKP seluruh pegawai di kantor wilayah DJBC Jawa Barat itu menjadi nilai kinerja organisasi Bu. Jadi Iya, saya melihatnya nilai itu kinerja organisasi turun, jadi nilai otomatis nilai kinerja pegawai selaras Bu dengan NKO-nya jadi turun juga. jadi Apa ini tuh Ran Bu? di bab 4 tuh pakai ini, pakai data nilai kinerja organisasi untuk nilai kinerja pegawai gitu. Iya Atau Bu, gimana? betul Bu. Berarti kamu meneliti selama 5 tahun. Berarti kamu menyebar kuesioner di 5 tahun ini. Tahun 2021, 22, 23, 24, 25. Oh, saya cuma yang untuk dari 2021 ini hanya untuk menampilkan data dari 2021 itu sampai 2024 itu Ya. sebenarnya mengalami kenaikan, Bu. Akan tetapi kenapa di 2025 ini mengalami penurunan, Bu? Begitu, Bu. Iya, jadi yang di kuesioner itu kamu sebar kuesionernya di 5 tahun atau di 1 tahun doang? Di 1 tahun, Bu, izin. Tahun 2025. Oke, 1 tahun. Coba kebatasan masalah. Oke, di situ kan kamu tulis sebentar. Populasinya pegawai wilayah DJB, wilayah kantor DJBC Jawa Barat. Oke, Siap. datanya mulai dari 2021 hingga 2025. Berarti kan kalau berdasarkan batasan masalah harusnya datanya ya 5 tahun. Oh, siap, Bu. Saya koreksi, Bu. Untuk data penelitiannya ini hanya untuk terbatas di tahun 2025, Bu. Tapi Ya saya gitu. menggunakan kenaikannya itu dari 2021. Ya kalau Siap. membandingkan gak masalah, tapi kan kalau di bab 4 tuh pembahasan tuh kan berdasarkan kuesioner kan. Nah, Siap, Bu. kuesioner yang kamu sebarin kapan gitu. Nah, kuesioner itu kamu apa sih? Kamu bandingkan dengan 4 tahun sebelumnya gitu kan maksudnya. Iya, benar, Bu. Nah, Ya, siap. iya jadi bukan itu bukan periode waktu penelitian. Periode waktu penelitian mah hanya pas kamu sebar kuesioner aja. Itu periode waktu penelitian. Oh, siap, Bu. Paham ya? Paham, Kalau Bu. penggunaan data mah nggak masalah. Mau 5 tahun ke belakang juga nggak masalah. Tapi bukan waktu penelitian kamu. Itu hanya data saja. Data untuk menguatkan penelitian kamu gitu ya. Siap. Terus di kemana? Bab 2 coba. Udah ya. Nanti judulnya Ya, apa sih tadi teh? Pengaruh, punishment, reward ya? pengaruh reward dan punishment, Bu, terhadap Reward ya. kinerja pegawai. Kinerja pegawai. Nah itu kan MSDM banget ya. Manajemen sumber daya manusia banget, betul? Siap, betul, Bu. Nah, mana ini bahasannya? Eh, siap, Bu. Jadi kemarin itu sebenarnya saya mengira untuk yang payung teori ini, Bu. Payung Ya, teorinya itu untuk grand teori dari seluruh variabel gitu, Bu. iya, Jadi itu juga seharusnya harus ditambahkan seluruh seluruh untuk variabel juga harus ada teorinya betul. Nggak salah. siap, Tapi yang MSDM-nya mana? Ya, siap, Bu. lagian gini, Berarti nanti saya tambahkan untuk grand teori MSDM, Bu ya. bukan grand theory. Tulis aja Oke, jadi gini aja biar 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 runut biar kamunya nggak pusing. Misalnya kan manajemen sedikit sebab sebab paragraf misalnya. Terus kamu meracut lagi ke manajemen sumber daya manusia. Nah, di manajemen sumber daya manusia itu ada bahasannya salah satunya kinerja pegawai gitu kan. siap, Jadi berurut gitu dari yang umum ke khusus gitu maksudnya. Nah, setelah kamu bahas kinerja pegawai nih, udah kan ada nih kinerja pegawai di sini betul. Terus ada indikatornya. Terus baru ke variabelnya ada reward. Nih, tuh kan ini juga tulisannya nggak ini, tidak miring. Jadi gini, untuk kata-kata asing itu ditulis miring kecuali nama. Misalnya nih, nama tempat Washington DC nggak usah miring walaupun ada di Amerika misalnya.
Atau misalnya gini, Siap, Bu. saya bermain game. Gamenya ditulis miring. Tapi kalau kamu tulis saya bermain Mobile Legend nggak usah ditulis miring. Nah itu kan bahasa Inggris nih, Siap. tapi itu nama gamenya. Paham ya, Rik ya? Paham, Bu. Siap, Bu. Kalau nama nggak usah ditulis miring. Ini aturan basic ya. Ini nanti berarti kamu harus benerin semuanya nih yang miring-miring karena tidak ini. Kemudian reward, oke. Punishment juga tuh ya. Siap. Punishment, penelitian terdahulu. Seluruhnya nanti saya ganti, Bu, untuk yang Ya, asing. ya. Di penelitian terdahulu juga ya Siap, Bu. gimana ya tuh. Makanya kalau misalnya ini kalau 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 saran Wis tuh gini, kamu proofread sama temen, jadi jangan sama kamu. Kalau kita yang ngetik terus kita yang proofread tuh ngecek ulang gitu. Nggak akan kelihatan karena kan asal udah bener, terasa sudah betul, paham ya? Tapi kalau coba minta tolong Siap. teman proofread, ini kamu misalnya, nah itu karena dia bukan yang ngetik gitu. Jadi wajar kalau kita proofread sendiri bakal kelewat itu wajar. Siap, Bu. Saya ini ada eh, apa ini namanya? H1. Oh, hipotesis. Oke. Siap, Bu. H1, H2, bentar. 3. Oke. Nah, sekarang ke bab aja kemana? Bab 4 aja langsung. Coba ke bab 4. Udah, bab 4 coba ke bab 4. Nah, tadi kan kata kamu berdasarkan hipotesis itu punishment dan reward itu berpengaruh positif dua-duanya ya Siap, terhadap Bu. kinerja. Coba jelasin secara sederhana atau yang bisa kamu tampilkan di bab 4 mana bukti bukti validitasnya berdasarkan analisis ini. Berdasarkan analisis untuk reward dan punishment ini berpengaruh terhadap kinerja pegawai ini, Bu. Ya, Eh, apakah yang diuji validitas itu, Bu, ya? terserah. Pilih satu aja, jelasin aja. Siap. Untuk uji validitas ini, Bu. Jadi, saya sebar kuesioner berdasarkan tadi yang saya sudah jelaskan menjadi 3 bagian. Bagian satu untuk bagian reward, bagian dua untuk Oh iya, punishment, dan kuesionernya bagian ada tiga. nggak kuesionernya? Maaf, maaf. Siap, boleh, Bu. Ada nggak? Soalnya di sini yang kamu share kayak bentar takutnya ada kelewat sama sebentar. Ada nggak ya? Oh, ada. Ada. Oke. Ya, terus Siap. lanjut udah ketemu. Untuk uji validitas ini, Bu, jadi saya menggunakan 3 bagian tadi, Bu, tiga Ya, kuesioner. Untuk tiap bagiannya itu menggunakan indikator yang telah dijelaskan di bab 2 dan bab 3, Bu. ya. Indikator masing-masing variabel. Yang kemudian Mhm, atas kuesioner tersebut, saya tarik datanya, lalu saya olah menggunakan aplikasi SPSS, mhm. dan didapatkan untuk variabel X1 6 pertanyaan, untuk X2 6 pertanyaan, dan Y menggunakan 7 pertanyaan. Dan untuk uji validitas ini sebenarnya uji validitas itu untuk dilakukan untuk menilai sejauh mana butir pertanyaan dalam kuesioner itu mampu mempresentasikan aspek yang seharusnya diukur, Bu, ya, dalam tujuan penelitian, yakni dalam tujuan untuk melihat apakah reward dan punishment ini berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Untuk populasi 64 ini, saya lihat untuk R-table-nya itu poinnya 0,246, Bu. Dan untuk keseluruhan item, untuk pertanyaan X1, pertanyaan 1 sampai dengan 6, itu R hitungnya di atas R-table yang menyatakan kalau uji validitas itu apabila R-table lebih kecil daripada R hitung atau R hitung lebih besar daripada R-table, maka data tersebut dinyatakan valid, Bu, dan bisa dilakukan analisis yang lebih lanjut.
ada. Izin Bu, kok ada koreksi Bu? Bentar. Oh iya, oke. Ya, ya, karena apa ini tuh kok nggak bisa ya? Karena waktu sudah ini ya, ya nggak apa-apa deh kita dari ini segitu aja ya, sudah cukup cukup Siap. rapi. Cuman Terima tadi kasih aja Bu ya Alia. ini ya. Nanti Siap Bu dilanjut Alia. dengan Pak Noted Wahyu. Bu. Siap. Mangga silakan. Iya, udah beres Pak. Oke, terima kasih Bu Alia sudah banyak ya. Jadi Sudah sudah banyak Pak baik Wahyu. juga penelitian Siap. masukan dari Bu Alia untuk Pak Riki. Saya melanjutkan saja ya Pak Riki. Saya lebih ke arah pemahaman secara metodologi juga ya. Siap. Oke, kita coba ke hipotesis boleh Pak Riki? Hipotesis penelitian ya. Siap. Ada berapa itu hipotesis penelitian, Mas Rizky? Hipotesis penelitian ada Yang bab 3. satu aja. Oh, Kan bab ada satu ya. aja Pak. Siap. Boleh. Untuk hipotesis ini berdasarkan hipotesis kan merupakan dugaan awal Pak ya. Dugaan awal untuk mendukung dari penelitian ini. Gini-gini, ada masukan dari saya Siap. ditindaklanjuti ya, Pak Riki ya. Siap Ini Pak. sepertinya agak terbalik-balik untuk kalimatnya ya. Jadi Siap. yang pertama, untuk hipotesis satu tuh reward secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Secara parsialnya di depan variabel X1-nya, Pak Riki. Karena nanti di bab 4 kan kita lihat di situ pembuktiannya ya. Siap Pak. Di revisi ya, nggak apa-apa itu minor kok Pak Riki ya. Untuk seluruhnya Pak berarti Pak ya. Ya, punishment juga secara parsial di depan dulu. Karena pengujian T hipotesis kan di bab 4 secara parsial. Siap. X1 secara parsial gimana gitu kan Pak Riki. Siap. Nah, punishment juga hipotesis 2, hipotesis 3. Nah, itu secara simultannya dipindah ke depan ya. Siap Pak Wahyu. Reward and punishment secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kan enak. Nah, saya ingin tahu sebagai peneliti ya Pak Riki ya. Siap. Hipotesis penelitian itu kan esensi ya dalam penelitian gitu ya. Siap. Menurut Pak Riki tujuannya apa? Atau goals ya dari kita mengembangkan hipotesis penelitian? Silahkan. Izin Pak, untuk pengembangan ini, untuk pengembangan hipotesis ini sebenarnya untuk kita mengetahui Pak, karena latar belakang kita, menurut saya dari latar belakang Pak, dari latar belakang itu kita melihat apa saja variabel yang berpengaruh terhadap variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Oke, Lalu saya simplifikasi ya. Ini agar semuanya menjadi kesatuan utuh dan secara komprehensif. Ini Pak Riki paham gitu ya, bahwa tujuan penelitian ya untuk kita uji, kita siap, buktikan di bab 4. Tadi kan berangkat dari pengujian, pembuktian, uji T siap, secara parsial di bab 4, ada uji hipotesis kan ya di situ ya, kemudian ada betul uji Pak, F secara simultan di bab 4 juga ada. Maka ya untuk kita uji, kita buktikan ya, Pak Riki siap. ya. Nah, asalnya dari mana berarti hipotesis penelitian, Mas Rizky? Mas Riki. Hipotesis penelitian ini jadi berangkatnya itu dari fenomena di kantor Pak, fenomena di lapangan, dan didasari dengan penelitian-penelitian terdahulu Pak. Jadi Hmm, melihat dari kajian penelitian oke, terdahulu cukup, cukup. dan fenomena di lapangan. Siap, Saya coba pertajam di situ ya, agak melebar. Jadi, hipotesis penelitian itu tidak berdasar dari fenomena di lapangan. Pak Riki itu ada dua eh, langkah ya untuk mendapatkan hipotesis penelitian. Pertama, Pak Riki tentunya sudah melakukan kajian teoritis di situ. Teorinya siap, apa? Kemudian dikaitkan dengan penelitian terdahulu, itu sudah literatur. Maka dari situ Pak Riki bisa menentukan variabel, menentukan arah pengaruh, signifikansi, kan gitu. siap, Ya, jadi kalau fenomena di lapangan itu merujuk pada rumusan masalah penelitian. Tapi kalau kita bicara hipotesis tadi, kajian teoritis dan studi literatur ya, Mas siap. Riki.
Itu ya. Jadi itu harus kita pahami betul, Mas Rizky. Mas Riki ya. Ya, Pak. Oke, berarti ini ada tiga hipotesis ya. Nah, untuk Betul, Pak. keputusannya di bab 4 gimana? Nah, itu kan tadi salah satu tujuannya kita bisa menentukan ya keputusan hipotesis seperti apa ya. Siap. Gimana, Untuk Mas? kesimpulannya itu, Pak, untuk di bab 4, Keputusannya? Iya, keputusannya siap. keputusannya. Kan ada tuh. Keputusannya itu untuk di bab 4 ada di bagian uji T, Pak. Izin boleh saya Ya, pinain, Pak, uji T. salah satu diterima atau ditolak? Siap. Untuk X1 diterima, Pak. Dari mana Mas Nah, Rizky bisa menyampaikan itu diterima gitu? izin untuk dari SPSS ini untuk uji T menggunakan tabel koefisien, Pak. Jadi diterimanya itu berdasarkan dari nilai T hitung dibandingkan dengan T table. Lalu bisa juga dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 atau lebih besar dari 0,05, Pak. Untuk Ini variabel uji T X1 ya? Ini uji T, Pak, pembahasan uji siap. apa nih? Coba tabel ini Ini pembahas uji T, uji Pak, T. Nah, siap. di sini Mas Riki belum menampilkan keputusannya diterima atau ditolak. Coba, nggak ada kan narasi itu? Hmm, Nggak ada. siap. Jadi gini, Jawab, Pak. Mas Riki itu kan berangkat dari dua klausul yang harus kita uji, kita buktikan. Pertama, mengenai arah pengaruh. Kedua, mengenai signifikansi. Nah, untuk arah pengaruh, Mas Riki lihat tuh koefisiennya. Nilai B tuh, lihat. Di tabel itu di atas tuh. Positif, Siap. berarti sejalan kan dengan Sejalan, Pak. hipotesis. Siap. Kalau itu negatif, udah ditolak itu pasti. Siap. Ya kan? Nah, Siap. ada klausul kedua mengenai signifikansi. Kita uji, kita buktikan melalui output ini. Lihat p-value-nya atau probabilitas signifikansi untuk reward ya. Itu ternyata di bawah 5% gitu kan? Siap. Betul, Pak. Nah, kalau di atas 5% diterima atau ditolak? Ditolak, Pak. Tolak kan? Harus dua klausul terpenuhi ya. Siap. Nah, gitu cara membacanya Mas Riki ya. Nah, Siap. kemudian yang kedua juga sama. Kita lihat koefisiennya positif ya, hasil di situ. Siap. Signifikan tidak tuh? Di bawah 5% nggak? Di bawah 5%. Probabilitasnya signifikan juga. Nah, itu berarti diterima gitu kan? Siap. Berarti Berarti tiga saya hipotesis tambahkan diterima semua ya. siap, Pak. Nah, itu dibuat Ya. narasi secara eksplisit tiap poin nih, Mas. Di uji T ini. H1 diterima gitu ya. Poin Siap. kedua, H2 diterima. Agar kita tahu keputusannya apa. Itu kan esensi penelitian, goalsnya atau tujuannya kan. Kita berangkat dari asumsi, hipotesis. Kita buktikan, kita uji di sini. Nah, tadi keputusannya diterima berarti. Ya, Siap, Bapak, boleh. nah itu Oke, harus Pak. ditambahkan. Biar orang itu yang membaca tidak menerka-nerka. Nih, keputusannya apa gitu. Harus loud and clear di sini. Ya, Siap. Mas Riki. Izin bertanya, Pak. Ya, Apakah untuk yang dibuat narasi ini setelah kalimat ini, Pak, ya, dapat disimpulkan bahwa reward secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maka pegawai, H1 maka, diterima. siap. Siap, Pak. Nah, gitu ya. Siap. Tambahkan aja langsung coba, Mas Riki. Saya tunggu. Nah, kan enak. Jadi jelas Siap. kan? Nah, itu juga yang poin kedua. Nah, itu poin ketiga nggak ada, Mas. Nah, poin Oh, ketiga, siap. nah itu dihapus, Mas. Gini, Mas tampilkan uji F simultannya. Lihat, uji F itu ada dua mazhab pendekatan. Mas bisa melihat uji F dengan output ya, kelayakan model. Ada nggak kelayakan model di atas? Ada, Pak. Mana? Nah, ini kan, Siap. Mas tampilkan lagi, tambahkan subjudul di bawahnya, uji F secara simultan, subjudulnya. Tampilkan output ini kembali, dianalisis dari situ secara simultannya gimana. Ini saya pikir coba kita lihat probabilitas F statistiknya ya. Ini diterima sepertinya, Mas. Ya kan? Tuh, Siap. F statistik di atas kan? Ya sudah.
terima keputusannya H3 diterima, tapi ini Mas ada dua mazhab tadi balik lagi untuk melihat kelayakan model dan uji F simultan. Itulah fungsi dari uji F di SPSS ini kan ANOVA tuh outputnya ya. Siap. Jadi ini harus ditindaklanjuti ya Mas Riki. Tambahkan setelah analisis apa pengujian uji T parsial, subjudul selanjutnya adalah uji F simultan. Outputnya tampilkan ini lagi buat keputusan berdasarkan statistik ya, Siap, probabilitas Bapak. statistik tuh di situ. Bisa Mas Rizky? Siap, Bapak. Ya Mas Bisa, Bapak. Riki ya. Nah itu harus karena ya kan tadi kita berangkat ingin menguji, membuktikan tiga hipotesis penelitiannya Mas Riki. Itu harus benar pembuktiannya kan, pengujiannya. Kalau tadi coba poin ketiga muncul yang uji T. Dari mana itu muncul poin ketiga? Siap. Nggak bisa di situ. Sementara lihat output di atas. Ini kan output ANOVA regresi linear berganda ya? Enggak, yang bawah tadi, Siap, sorry, Pak. yang uji T. Nah, di sini coba dia stop pada reward dan punishment, Mas. Nggak Siap. ada uji F simultannya, bener nggak? Betul, Pak. Nah, poin Kemarin ketiga itu saya dihapus, munculkan subjudul, ya, uji F siap. simultan. Paham ya, Mas Vicky? Paham, Pak. Oke, mantap. Nah, pembahasan ya berarti karena diterima semua enak lah ya justifikasinya gitu. Penelitian sejalannya pasti mendukung banyak ya yang mendukung. Siap. Karena kan diterima keputusannya kan positif dan signifikan. Ya sudah. Oke, kita coba terakhir ya dari saya ke bagian populasi dan sampel Mas Riki. Populasi dan sampel, Pak. Siap. Ya terakhir dari saya. Siap. Berapa populasinya dan gimana Mas Riki menentukan sampel penelitian? Izin, Pak. Ya. Saya boleh loncat ke bab 4 dulu, Pak, untuk gambaran Enggak, di sini ininya. aja dulu. Ini Oh, di sini dulu. metodologi. Siap. Untuk di populasi ini, Pak, untuk Mm-mm. populasi ini kan eh, saya mengambil untuk populasi yang homogen, Pak. Sedangkan untuk di Kanwil DJBC Jawa Barat itu pelaksananya itu sebenarnya terdapat menjadi di dua, Pak. Pelaksana struktural di bawah pejabat struktural dan juga ada pelaksana fungsional. Tapi untuk pelaksana fungsional ini tidak saya masukkan dikarenakan untuk pelaksana fungsional ini langsung di bawah arahan kepala kantor, Pak. Mengikuti, tidak mendapatkan indikator-indikator yang tadi yang diturunkan Oke, dari oke, kantor gini, pusat. Mas Siap. Riki, saya coba simplifikasi lagi ya. Ini harus loud and clear di sini. Ini adalah salah satu esensi penelitian lagi, metode penelitian. Harus benar, harus juga berdasarkan ya rumus gitu ya, dalam menentukan Siap. nanti responden ujungnya kan ke situ. Bener kan? Siap. Betul, Pak. Jadi gini, populasi Mas Riki, kalau dari narasi yang sudah ditulis di bagian subjudul populasi ini, isinya itu lebih ke arah tidak teridentifikasi jumlahnya. Padahal Mas Riki menyampaikan tadi semuanya homogen Pak, pegawai pelaksana semua. Harusnya jumlah populasinya sudah diketahui, teridentifikasi. Berapa jumlahnya pelaksana ini? 64, Pak. Nah, itu harusnya ditulis di sini sehingga Siap. pembaca tidak menerka-nerka, oh ini tidak diketahui dong jumlahnya. Nanti dalam menentukan sampel banyak rumus itu. Kalau sampai keliru gitu ya, itu cukup apa ya fundamental di situ untuk penelitian Mas Riki. Kalau sampai miss di situ, maka saran saya ini dipastikan dulu populasi teridentifikasi, harus ada narasi secara eksplisit. Misalnya pegawai pelaksana di DJBC ini adalah sebanyak 60. Tulis di situ narasi itu, Mas. Siap. Bagian populasi, sampel. Berarti sudah diketahui nih jumlah sampelnya, Mas. Menggunakan Untuk namanya jenuh. siap. Bener nggak? Untuk yang sampel saya cantumin, Pak, 64 pegawai. Nah, dari apa Sampel. 64 itu, Mas Riki? Jadi Asalnya. siap, yang di populasi tidak saya cantumkan, Pak. Tapi saya mencantumkan di sampel itu 64 pegawai yang Tekniknya sekaligus apa dalam menentukan sampel? sampling jenuh, Pak. Izin. Mana? Ada narasi jenuh? Ada izin, Pak, di sini, Pak. Oh, ya Siap. betul. Tadi populasinya 60 atau 64? 64, Pak. Ya sudah, berarti harus secara eksplisit, Mas.
Tulis di Siap. situ populasi pelaksana 64 orang pegawai. Di bagian situ udah sampel jenuh. Menurut Sugiono seperti apa? Kan seperti sensus ya. Siap, Populasi adalah sensus ya. sampel, sampel adalah populasi. Tulis di Siap. situ berarti 64 juga. Jadi inline Mas enak gitu. Oh nih jenuh nih, ya kan? Siap. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini Mas, dari narasi populasi Mas Riki, saya misalnya orang awam lah ya, membaca gitu, menduga pasti analisisnya, oh ini pasti menggunakan hair et al nih dalam menentukan sampel karena tidak diketahui jumlahnya. Siap. Coba ada angka nggak di situ di populasi? Nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Nah itu ditambahkan berarti padahal Mas Riki apa sudah tahu populasinya pelaksana tadi jumlahnya berapa, teridentifikasi jumlahnya, tulis 64 Siap, ya. Pak. Siap, Nah, Pak. saya lanjut nih satu paket ya karena pertanyaannya ya. Oke, Mas Riki ini bagian Mas Riki itu menjadi bagian dari responden atau tidak? Karena saya 64 itu termasuk saya, Pak. Jadi saya ikut mengisi, Pak. Nah, itu juga menjadi catatan kita sebagai peneliti itu menjadi bias ya. Apa ini apalagi kan ini menggunakan data primer ya, menyebar kuesioner gitu. Kecuali karena kan saya tahu ya teman-teman di Kemenkeu itu jenjangnya itu ada tiga, mulai dari AR akun representatif, pegawai pelaksana sampai fungsional kan Siap. gitu. Betul, Pak. Nah, harusnya Mas Riki tuh yang lebih ideal ya posisinya Mas Riki tuh di luar dari si pelaksana. Sehingga apa? Harusnya yang dijadikan responden itu misalnya AR atau fungsional. Siap. Make sense gak? Logik gak? Make sense, Pak. Siap. Ya, karena apa? Kalau Mas Riki itu adalah bagian dari responden, itu menjadi bias, Mas. Jadi Siap. nanti saat menyebar kuesioner, Mas Riki ngisi dong. Siap, saya ngisi, Pak. Mari, Nah, Pak. ya itu menjadi bias di situ, Mas Riki. Ya, Siap. tapi ya sudah, berarti asumsi saya, coba saya pengen tahu dulu. Ini kantor atau Mas Riki sendiri akan report gak hasil penelitian Mas Riki? Diminta nggak dari Eh, kantor? Sebenarnya untuk pelaporan seperti ini nanti menjadi lampiran, Pak, ketika kelulusan, kelulusan kita harus Iya, melaporkan kewajiban untuk kelulusan kuliah itu, Pak. Nanti skripsi oke. ini menjadi lampiran, Pak. Nah itu artinya gini, kalau mau bicara kondisi ideal ya, ini kita bicara kondisi ideal ya, karena ini bagi saya sih udah bagus penelitiannya Mas Riki, cuman kalau ini nanti dibaca oleh pihak kantor, jangan sampai ada temuan gitu ya, bahwa misalnya saya sebagai penguji nih, tidak memberikan masukan yang konstruktif. Padahal misalnya ada orang yang paham nih mengenai metodologi dalam riset ya, kemudian Siap. membaca, "Lah, kok Mas Riki menjadi responden ya?" Itu satu. Harus ya Mas Riki itu melakukan penelitian untuk pegawai AR atau fungsional. Itu kondisi idealnya ya. Tapi karena Siap. ini sudah sidang gitu ya, dan Mas Riki juga cukup menguasai, saya apresiasi ya. Ya tidak perlu sampai itu. Tapi intinya kalau nanti ada pertanyaan dari tempat kantor, ya bahwa sampaikan para penguji, Pak Wahyu gitu, sudah memberikan masukan Siap. sebenarnya. Ya jangan sampai ada Siap. narasi, oh lulus di Unsia gampang ya, kan gitu Mas Riki. Padahal saya Siap. sudah konfirmasi dan ada temuan gitu ya mengenai ini. Saya sudah memberikan apa revisi yang kita bisa putuskan itu yang sebenarnya kondisi idealnya ya. Idealnya seperti itu. Tapi kalau ini Siap. sudah diolah bab empatnya ya sudah mau gimana lagi. Tapi kalau Mas Riki benar-benar ingin melaporkan dengan baik gitu ya, sesuai kaidah keilmuan secara metodologi, ya tadi masukan saya harusnya yang dijadikan responden tuh AR atau fungsional. Jumlahnya berapa kalau AR atau fungsional? Tahu Kalau nggak? fungsional 28, Pak. AR, Siap. fungsional? Eh, izin, Pak, kalau di Kanwil itu hanya ada fungsional, Pak. Jadi fungsional itu nanti ada tiga juga, Pak. Jadi fungsional Hmm, ada tingkatannya juga.
Nah, itu yang sebenarnya menjadi nggak fair, kemudian jadi bias karena Mas Riki sebagai peneliti ya menjadi responden tadi, sehingga bias hasilnya. Harusnya kalau mau ya jumlahnya 63 dong. Ya, Pak. Nah, Kemarin itu karena lagi saya solusi lihat kedua datanya tuh, harusnya jumlahnya kekurangan, Pak. 63. Siap. Tapi ya sudah, ini artinya kan saya juga tidak menginginkan Mas Riki olah data ulang ya. Siap. Artinya Terima saya kasih, ingin Pak. pastikan di situ. Berarti Siap. alternatif ketiga 64 responden. Yang diolah di bab 4 berapa? Mas Riki dari awal sampai akhir di bab 4. Berapa orang 64. itu? 64, 64 Pak. juga. Betul. Siap. Coba kita ke normalitas data kalau mau Bro Smirnov. 64 ya. Coba kita Siap, lihat Pak. asimsik to tail. Oh, di atas 5%. Normal ya distribusinya ya. Betul, Sudah. Pak. Siap. Itu aja, saya cepat ya. Ya sudah. Intinya tadi ya, masukan saya tolong dipertimbangkan, didiskusikan dengan pembimbing ya, Mas Riki ya. Siap. Tapi intinya apa Mas Riki sudah baik di sidang ini. Nanti tinggal kita lakukan penilaian tertutup ya Siap. untuk sidang Mas Riki. Oke, dari saya cukup ya, Mas Riki. Siap. Terima Terima kasih. kasih, Pak Wahyu. Masukannya, Pak. Oke, selanjutnya akan ada asesmen tertutup. Mas Riki dipindahkan ke ruang tunggu. Jangan kemana-mana, standby ya. Nanti di-invite Siap. kembali. Siap, Pak Wahyu. Izin Bu Alia mungkin bisa dibantu untuk memindahkan ke ruang tunggu. Terima kasih. Oke, Ricky di stop share screen dulu ya. Udah? Ya, Bu. Oke, Miss pindahin Sudah, Bu. ke, Sudah, Bu. ya sebentar, ke breakout. Bentar. Oh, salah. Maaf, sebentar ya. Bentar, Pak. Oke, baik Bu. Oh, oke. Ya, sudah ya. Udah, Oke, Pak. siap Bu. Kita Ya. coba langsung ke penilaian BAP saja ya. Oh, oke. Sebentar. Siap. Jadi mungkin kita dengar proses bimbingannya dari Pak Dr. Goklas untuk Mas Riki. Silakan Pak Goklas. Oke, gimana Pak Goklas? Silakan. Lalu Pak Goklas gimana Pak? Atau kita langsung penilaian? Halo Pak Wahyu. Siap. Halo. Gimana Pak proses bimbingannya? Ya, proses bimbingan Riki ini cukup aktif, Pak Wahyu. Jadi yang bersangkutan memang komitmen untuk menyelesaikan. Bahkan tengah malam pun saya diganggu ya, saya harus merespon. Jadi beliau sebenarnya saya apresiasi ya, karena komitmennya untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi itu Pak Wahyu, saya apresiasi yang bersangkutan. Oke, Terima kasih Pak. siap. Oke, siap Pak Goklas. Ya Pak, Pak. intinya bagus kok Mas Riki. Tinggal tadi ada beberapa catatan dari saya, terutama ada 2 poin besar ya, Bapak Ibu. Itu masalah UGF, karena kan di bab 4 harus apa itu apa inline ya dari pengembangan hipotesis, berarti uji T sudah, uji F tinggal pembahasannya tadi ya, karena dia tadi tidak menampilkan analisa mengenai uji F di situ. Masih sedikit miss. Kemudian poin kedua masalah tadi populasi tidak dijelaskan secara eksplisit gitu ya jumlahnya berapa. Itu sih kalau catatan saya. Izin Bu Alia kita penilaian bisa di-share kembali. Ya, Ya, bentar ini. Pak, ini keluar. Mungkin dari saya 3 aspek pukul rata ya Bu Alia, nilainya 81 Bu Alia. Nanti Pak 81. Goklas bisa menambahkan ya, Oke, menyesuaikan kembali. bentar Pak. Silakan Bu Alia, Ya. monggo.
Untuk Bu Alia berapa? Bentar, Pak. Ini enggak responsif sebentar. Aduh. Saya catat layarnya enggak responsif, bingung. Bentar, Pak. 81 ya? Berapa, Pak? 81. Iya, semua aspek Ibu. Halo, Pak Wahyu. Iya Ibu, semua aspek 81 ya. Oke. Siap, Bu Alia, Sebentar, makasih. sebentar. Kalau nggak perlu di-share screen, Bu. Tapi intinya nanti dibacakan saja. Diketik dulu aja kan nanti ada kalkulator ya. Nilai Iya, akhirnya berapa dia. ya boleh Oh, saya ya diketik, Bu. diketik aja ya. Ya, coba Baik, semua aspek saya 81. Bu Alia berapa tuh nilainya? kalau Tinggal 14. saya, nah ini bentar. Bentar, Pak, bentar. Saya ketik dulu. Skor. Nih, oke. Kalau dari saya 82 deh. Kok nggak muncul ya, Pak? Kalau dari Pak Goklas berapa, Pak? Aku di 85 ya, Bu. 85, oke. Sebentar. Berarti ini udah A ya, Pak? Ya, Bu. Baik. Ini karena sebentar. Suara apa ya? Oke, sudah ya, Bu Sudah, Alia. Pak. Ya, Berapa Bu nilai akhirnya? belum muncul, Pak, loading. Mau Nggak, ditunggu kalau atau nggak. jadi Oh, loading Ibu si ngetiknya ininya? di Excel-nya atau di Oh, mana? aku tahu. Aku buka di komputer satu lagi aja. Wait. Ada dua, Pak. Ada dua komputer. Nah, di sini mungkin nggak loading Ya intinya layar di itu, sini nggak. Iya, ya iya, iya. intinya sudah A ya Pak Goklas ya. Sudah, Jadi sudah. Ya, terima kasih Pak Wahyu, ya, jadi Bu intinya Aulia. nanti tinggal disesuaikan ke BAP ya, minta tolong bantuannya Bu Alia. Nggak perlu Iya. dibuka lagi Bu, nanti saja cukup Bu. Oh iya, Biar cepat iya. kita panggil kembali, mohon bantuan Bu, Mas Riki di Anaknya ya. invite ya. Oke, sebentar, Pak. Jadi udah 81 lebih lah, 82 mungkin ya nilainya. Ricky admit. Terima kasih Bu Alia untuk Iya. kelas. Kok nggak bisa Terima kasih, Pak Wahyu, masuk? Bu Alia. Oh nih sudah nih. Udah masuk ya? Iya. Welcome back Mas Riki Ridwan Syah. Siap. Oke, jadi kami sudah berembuk dan memutuskan ya pada hari ini Jumat 13 Maret ya 2026 pukul 10.18 WIB atas nama mahasiswa Riki Ridwan Syah Zulkarnain ya. Siap. Itu dinyatakan lulus sidang tugas akhir ya dengan revisi. Terima kasih Pak Wahyu, Bu Alia, Selamat dan untuk Pak Goklas. kelulusannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk karir ke depan Mas Riki ya. Siap, Dan terima jangan kasih. lupa tolong hadiri prosesi yudisium online gitu ya. Kalau tidak ya, itu juga wajib Mas Riki mengikuti wisuda ya. Siap. Yudisium Insya Allah online datang, Kak. wisudanya kalau nggak bisa onsite ya online. Tapi wajib ya. Karena nanti akan Siap. diberikan 3 dokumen ijazah, transkrip, dan SKPI oleh saya. Jadi nanti saya saat prosesi wisuda saya akan serahkan itu kalau Mas Riki datang ya ke Unsia menghadiri wisuda. Tapi kalau online ya nanti dikirim ya 3 dokumen itu ya Mas Riki. Siap, Pak. Oke, dari saya cukup. Mungkin kita dengar dari Bu Alia seperti apa Bu catatan terakhirnya, mangga. Ya, tinggal dirapihkan ya, Ricky. Tugas akhirnya, kesalahannya. Kok Siap, Bu Alia. nanti di ini aja sama nanti Ricky minta tolong fotoin ya. Laptopnya nggak bisa foto. Gak apa-apa ya Ricky ya, tolong Siap. fotoin ini nanti. Oh Nggak ya. apa-apa, Bu.
Ya, Siap. makasih. Ya, Ya, mangga betul. udah Pak. Makasih, Bu Alia. Mas Riki, Iya. fotonya di setting dulu ya. Apa bentuknya galeri ya? Bukan galeri, iya galeri ya. Itu lihat posisi atas tuh, ada galeri ya. Betul? Oh, siap. Kan speaker paling atas. Kemudian yang kedua galeri. Pilih galeri ya. Siap. Baru di screen capture, di screenshot ya. Nanti Siap, Bapak. setelah sesi akhir, tolong bantuannya berarti. Kemudian juga kita ingin dengar dari Pak Dr. Goklas untuk bimbingannya. Seperti apa Pak catatan terakhir? Oke, Terima terima kasih. kasih Pak Wahyu Purwosantoso, SMM, SPOD, sebagai ketua sidang, juga Ibu Alia Gatina Siti Mariam, SIP MM ya, telah memberikan masukan, pertanyaan, arahan kepada bimbingan saya, Riki Ridwansyah Zulkarnain. Siap, Pak Selamat ya, Goklas. Riki. Anda Terima kasih, sudah Pak dinyatakan Goklas, lulus atas dari bimbingannya ketua selama ini, Pak. sidang dan perbaikan yang sudah disampaikan itu Siap. 2 minggu ya, Mas Riki ya. Siap, Pak Goklas. Selamat, semoga ilmu yang Anda dapatkan bisa Anda pergunakan untuk karir Anda dan juga dapat Anda bekerja. Ya, Siap. selamat. Ini Terima berkah kasih, di Pak. bulan suci Ramadan buat Anda. Anda Alhamdulillah, mendapatkan Pak. Terima kasih, buat Pak. teman-teman. Ya, oke, itu saja Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Pak Dokter. Selanjutnya kita masuk ke sesi foto ya. Mas Siap. Riki, tolong bantu di capture ya, Siap, Pak. dokumentasi. Jadi kita coba satu gaya aja ya. Berikan gaya pose terbaik dan senyuman terbaik ya, Mas Riki juga. Silahkan. Siap, Pak. 1, 2, 3. Oke, Siap, sudah, Pak. bisa ya. Oke, Mas Riki Terima nanti kasih, Pak. di-share ya ke kami. Siap. Ya, nanti kita share ke grup mahasiswa juga. Jadi, alhamdulillah hari ini sudah ada tambahan kembali mahasiswa yang siap yudisium dan wisuda atas nama Riki Ridwansyah Zulkarnain. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Jadi saya akhiri dengan alhamdulillah sidang hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua.